menajamkan pada suhu dan kelembaban, yang mana suhu terdiri dari 25 derajat sampai 30 derajat, kemudian kelembaban di antara 70 derajat sampai 90 derajat. Jadi sekali lagi kelembaban ini sangat penting. Nah, ini yang akan membuat burung sendiri betah dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk petani walet Indonesia. Jadi kali ini saya akan mencoba berbagi tentang apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita membangun sebuah gedung RBW atau gedung budidaya perwaletan ya. Namun seperti biasa saya mengajak kita semua untuk selalu dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, lalu bunyikan loncengnya agar setiap saat informasi tentang dunia perwaletan dan lainnya tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam proses budidaya walet atau sebelum melakukan budidaya perwaletan. Yang pertama, penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi ini sering disebut dengan cek lok ya, cek lokasi. Adapun cara penentuan lokasi ini tentu dengan kita menghidupkan beberapa audio bunyi walet, kemudian pasukan walet atau proposisi walet akan berdatangan dan akan menghampiri tempat tersebut. Contoh, membunyikan suara ceklok di suatu lokasi atau lokasi yang sudah ditargetkan, di sana dibunyikan suara ceklok, maka populasi akan kelihatan, akan datang berkumpulan dan berkerumunan di situ. Lalu tentukan arah datang burung dan bangun RBW di situ. Yang kedua, pembangunan gedung menggunakan skema standarisasi yang diinginkan burung walet. Nah, jadi di sini kaitannya dengan outdoor dan interior. Tentunya outdoor seperti apa kenyamanan burung akan berputar-putar di luar gedung. Kemudian interior seperti apa juga kenyamanan tata ruang yang diinginkan oleh burung sehingga menetap dan tinggal selamanya di dalam gedung. Dan skema standarisasi bisa diperhatikan di monitor seperti apa. Dan di sana kita sudah jelaskan yang terdiri dari dua ruangan inti. Yang pertama void atau ruang hampa, ruang berputar-putar burung, yang mana ruangan tersebut digunakan sebagai tempat adaptasi atau ruang pertama ya untuk burung berkunjung sebelum menuju ruang inap. Yang kedua, ruang inap. Tentunya ruang inap ini tempat menetap tinggal burung di dalam dan bersarang, dari mana ruang inap ini dilengkapi dengan papan sirip dan beberapa tweeter audio. Yang ketiga, penentuan suhu. Nah, penentuan suhu dan kelembaban ini sangat penting. Ini hal yang sangat vital dan menarik sekali dalam kehidupan sehari-hari. Makhluk apapun sangat bergantungan pada suhu dan kelembaban. Nah, di antaranya ada panas, ada dingin, ada udara, ada oksigen dan lainnya itu. Namun di sini kita lebih menajamkan pada suhu dan kelembaban, yang mana suhu terdiri dari 25 derajat sampai 30 derajat, kemudian kelembaban di antara 70 derajat sampai 90 derajat. Yang keempat itu sekat dan gelap terang. Nah, sekat dan gelap terang ini dalam asumsi kali ini kita akan berbicara bagaimana membuat ruangan itu seolah-olah nampak terbagi-bagi sehingga menjadi beberapa pilihan ruangan di dalam untuk burung dapat menyelinap ya. Di sini kata kuncinya untuk menyelinap atau bersembunyi. Ketika misalnya kita masuk di sebuah gedung, kemudian burung tersebut tidak hambur begitu saja, namun mereka memiliki ruangan-ruangan yang bisa mereka tempati, tempat seperti bersembunyi begitu ya, untuk beradaptasi dengan owner RBW yang sedang masuk. Selain itu juga sekat ini berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya, yang di sini yang kita maksud sebagai gelap terang ya. Unsur gelap terang berasal dari sekat itu sendiri. Sekat bisa berupa sekat gantung atau sekat full permanen, karena kedua kondisi ini akan kembali lagi pada situasi atau kondisi pada RBW itu sendiri. Jika terlalu berlebihan cahaya terang yang masuk, maka sekat block ya. Kemudian apabila sedikit saja dan hanya membutuhkan sekat hanya untuk penyelinapan burung, itu gunakan sekat gantung yang ada di atas. Me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Kemudian yang berikutnya
Berikutnya audio. Nah, audio atau suara panggil, tarik, dan suara inap ini, ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang membudidaya walet sudah tidak asing lagi 3 model suara ini. Yang pertama, suara panggil atau heksagonal, itu yang berada di atas gedung, biasa berbentuk tower mini, itu berfungsi untuk memanggil, ya, untuk memanggil kawanan burung ini atau populasi burung ini. Selanjutnya adalah suara tarik, yang mana suara tarik ini berfungsi untuk memandu burung, sehingga penempatan suara tarik terdapat pada LMB atau lubang masuk burung dan lubang antar ruangan atau lar. Ya, ada pintu-pintu penghubung antar ruangan itu disebut lar, lubang antar ruangan, dan disitulah suara tarik ini ditempatkan. Yang selanjutnya adalah suara inap. Jadi suara inap ini tepat berada pada papan sirip yang berfungsi untuk menginapkan burung atau membuat burung lebih nyaman untuk menetap di papan sirip. Yang mana formasi Twitter pada suara inap ini tergantung dari besarnya ruangan, ya, sehingga membuat suara terdengar lebih jernih dan tidak menggaung dan tidak mengganggu kenyamanan burung untuk menetap di ruang inap. Perlindungan gedung dari hama dan predator. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Hama seperti insekta dan lain-lain seperti kelelawar juga termasuk hama. Kemudian seperti tawon juga ini hama, ya, tawon sering membuat rumah pengalaman saya di papan sirip. Kemudian selain itu juga terdapat kecoak. Nah, kecoak ini juga harus tetap rutin di cross check keberadaan mereka, sehingga cara penanganannya di sana dengan langsung memusnahkan menggunakan super killer atau yang lain, ya. Kemudian ada juga predator seperti tokek, ular, dan lain-lain, itu merupakan beberapa predator yang sangat berbahaya dan merusak populasi burung walet yang bertempat tinggal di RBW kita. Ketujuh, ketersediaan pakan atau makanan. Nah, ketersediaan pakan dan makanan ini sangat baik jika para petani walet melakukan hal ini, karena ini menjadi nilai plus yang lebih berarti dalam proses budidaya jika kita mampu menciptakan pakan untuk burung. Karena dalam beberapa siklus burung kalau sudah terbang jauh di musim semi mencari makan jauh, jika di sana kita gunakan kesempatan untuk menciptakan pakan, tentu akan membuat burung merasa tetap nyaman dan berada di sekitar RBW, tidak perlu mencari makanan lebih jauh dan terbang jauh. Memang pada intinya burung walet sendiri mencari makanan secara alami dengan terbang jauh dan mencari makanan sepuasnya. Namun ini bagian dari inisiatif ketersediaan pakan ini, sekali lagi juga hal yang sangat penting jika petani walet mampu melakukan hal ini. Untuk bagaimana pembuatan pakan kita akan bahas di video-video berikutnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam membudidaya walet itu kita perlu 3 fondasi utama, ya. Yang pertama keyakinan, kemudian yang kedua budgeting, yang ketiga tentunya ilmu pengetahuan tentang perwaletan. Sehingga pada hari ini kita coba untuk berbagi sedikit pengetahuan ringkas tentang apa saja yang harus kita perhatikan sebelum membangun sebuah RBW atau gedung budidaya walet. Jadi itu saja dari saya. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.